Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita meneruskan lagi kajian kita masih dengan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah pada pembahasan ke-18 Ru'yatullah Yaumal Qiyamah, melihat Allah pada hari kiamat. Penulis rahimahullah berkata, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasannya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat secara jelas dengan mata kepala mereka, sebagaimana melihat matahari dengan terang, tidak terhalang oleh awan, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Kalian tidak terhalang, tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Dan jika kalian sanggup untuk tidak dikalahkan oleh syaitan untuk melakukan salat sebelum matahari terbit, yaitu salat subuh, dan salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar, maka lakukanlah. Ini hadis yang sangat sharih, yang menjadi landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam keyakinan mereka bahwa Allah akan dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakannya secara sharih, secara terang, secara lantang. Tidak ada kesamaran dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk mengubah-ubah makna hadis ini. Lebih-lebih ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah perumpamaan. Kama tarawna hadzal qamar lailatal badr. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Kalaulah, katakanlah begini, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Allah. Misalnya cahayanya, misalnya kenikmatan-kenikmatannya, alias hadis ini ditakwil dengan makna yang lain. Kalaulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud kalian akan melihat Rabb kalian adalah makna yang lain, kalian akan melihat nikmat-nikmat Rabb kalian, kalian akan melihat cahaya Rabb kalian, buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan setelahnya?
sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan begitu jelasnya. Dan buat apa pula Nabi SAW memberikan keterangan bahwa kita tidak akan berdesak-desakan saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Toh yang dilihat bukan Allah. Kalau memang demikian kondisinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala lah yang akan dilihat, makanya Nabi SAW berikan perumpamaan. Sebagaimana kita melihat bulan di malam purnama. Kita kalau ngelihat malam di bulan purnama, mudah sekali. Nggak harus cari-cari, langsung ketemu karena dia terang sekali di atas langit sana. Lain halnya ketika bulan itu masih bulan sabit misalnya. Kita kadang cari dulu di sebelah mana, di sebelah sana ternyata. Tapi kalau bulan purnama langsung terlihat, langsung diketemukan. Tapi harus dipahami di sini, ini Nabi SAW tidak sedang menyamakan Allah dengan bulan. Bukan itu yang disamakan oleh Nabi SAW. Yang disamakan adalah cara melihatnya. Sebagaimana kita melihat bulan purnama begitu jelas, begitulah nanti kita melihat Allah dengan begitu jelasnya. Lebih-lebih ditambah lagi oleh Nabi SAW diberikan keterangan bahwa kita tidak akan berdesak-desakan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin kita ingin melihat seorang pesohor dunia ini, katakanlah begitu, ya. Dalam acara yang didatangi oleh banyak orang, kerumunan massa, kita ingin melihat si tokoh tersebut. Kita pasti akan saling berdesak-desakan, saling angkat kepala, lehernya dipanjangkan ya supaya bisa melihat. Tapi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kita tidak perlu melakukan demikian, saking jelasnya, saking dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya dua keterangan ini, melihatnya dengan begitu jelas, melihatnya dengan begitu mudah, menunjukkan dan menjelaskan bahwa yang dilihat beneran Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Karena kalau ternyata yang lain, rasanya nggak perlu ya diberikan keterangan bahwa kalian melihatnya dengan begitu jelas sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Dengan adanya dua keterangan ini semakin menegaskan kepada kita bahwa yang dilihat oleh kaum mukminin adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalil tentang ru'yatullah yaumal qiyamah, dapat melihat Allah pada hari kiamat, tentu bukan hanya ini saja. Dan nanti beliau akan menyebutkan juga dalil-dalil yang lainnya. Yaitu hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa barangkali nanti muncul argumentasi seperti itu. Sebagaimana sudah ada sebuah argumentasi yang mengatakan bahwa yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia, itu ditafsirkan dengan makna yang lain. Amru Rabbina, perkara Rabb kita, urusan-urusannya, putusan-putusannya yang turun, atau nikmatnya yang turun, atau rahmatnya yang turun, dan seterusnya. Maka tidak mustahil hadis ini pun akan ditakwil-takwil dengan cara yang sama ya. Tidak mustahil hadis ini juga akan ditakwil dengan cara yang sama untuk menghindar dari sebuah kesimpulan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat nanti. Dan jika kalian sanggup untuk tidak terkalahkan atau tidak dikalahkan oleh syaitan dari melaksanakan salat subuh dan salat asar, maka lakukanlah. Karena memang salat yang begitu berat diantaranya adalah salat subuh dan salat asar. Bahkan di antara hadis yang memotivasi kita untuk sungguh-sungguh menjaga kedua salat itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat di dua waktu dingin, dia pasti masuk surga. Salat di dua waktu dingin itu maksudnya adalah salat subuh dan salat asar ya. Lagi dingin-dinginnya hawa, lagi pedas-pedasnya mata, tapi dilawan untuk melaksanakan salat, lebih-lebih melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian akan melihatnya lagi setelah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin saja. Adapun orang-orang yang tidak beriman maka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka, maksudnya orang-orang kafir, pada hari kiamat itu terhalang untuk melihat
Rabbnya, untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak bisa dilihat oleh kaum mukminin juga, buat apa orang kafir disebut tidak bisa melihat? Toh ujungnya semuanya nggak bisa ngelihat. Ya, ketika Allah jelaskan bahwa orang kafir nggak bisa ngelihat, berarti sebaliknya orang mukmin bisa melihat. Ya, berarti sebaliknya orang mukmin bisa melihat. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 ini, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah kaum mukminin pada hari itu berseri-seri, memandang kepada wajah Rabbnya, mereka memandang, ya, berseri-seri karena memandang wajah Rabbnya. Ayat ini juga sangat-sangat jelas sekali menerangkan kepada kita bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keterangan kondisi bagaimana wajah kaum mukminin pada hari itu. Saking bahagianya wajah pada hari itu pun menjadi berseri-seri. Ya, kan begitu tabiatnya manusia. Kebahagiaan yang ada di dalam hati biasanya terpancar di wajahnya. Kesusahan yang ada di dalam hati pun biasanya terlihat dari wajahnya. Kadang teman kita datang, kenapa sih kusut amat muka? Ada apa cerita sini? Ya, kita tahu dia sedang dirundung sebuah masalah. Padahal dia belum cerita, tapi udah kelihatan dari roman wajahnya. Ya, lain halnya yang lagi bahagia, baru nikah, misalnya, wah itu subhanallah, nyala wajahnya, senyum aja bawaannya, masya Allah, ya, kerasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa bahagianya kaum mukminin saat itu sampai wajah mereka pun terlihat sangat berseri-seri karena apa? Melihat atau memandang wajah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang paling dicintai bagi penghuni surga. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, fa'azamu na'imil akhirati wa ladzatiha huwa an-nadharu ila wajhi Rabb jalla wa ala wa sama'i kalamihi minh wal qurbu minh kama thabata fi sahih fi haditsir ru'yah. Maka sebesar-besar, seagung-agung kenikmatan yang ada di akhirat dan yang paling lezat adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mendengar suaranya dan bisa mendekat dengannya, sebagaimana hal tersebut telah sahih dalam hadis tentang ru'yatullah yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ziyadah dalam ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yang artinya secara bahasa adalah tambahan, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis berikut ini. An Suhaib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal wa zada thumma tala hadhil ayah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dari Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat yang berasal dari bangsa Romawi yang kemudian berstatus sebagai seorang muhajir. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika ahlu surga sudah memasuki surga, beliau kemudian melanjutkan sabdanya, Allah pun berfirman kepada mereka, apakah kalian menginginkan suatu hal untuk kutambahkan kepada kalian? Maka ahlul jannah pun menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ahlul jannah bersama seluruh kaum muslimin. Itu ketika ditanya seperti itu akan menjawab dengan jawaban seperti ini. Kita kira kita sudah benar-benar pada puncak kenikmatan. Ketika ditawari mau tambahan enggak? Maka jawabannya apa?
ya setahu kita sudah dapat nikmat yang sungguh luar biasa. Wajah kita sudah diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun sudah dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Rasanya udah nggak ada lagi yang bisa kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata yang terjadi adalah fayakshiful hijab. Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajal. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab dan tidak ada pemberian yang paling mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membacakan ayat di atas, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik, mereka mendapatkan balasan yang terbaik yaitu surga serta tambahannya. Yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat ini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang disebut dengan tafsir ayat dengan hadis. Yang menafsirkan ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga merupakan dalil yang menjadi landasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat, bahkan itu menjadi nikmat yang paling besar, yang paling agung yang akan diterima oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Adapun di dalam kehidupan dunia, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Kenapa hal ini perlu disampaikan? Setahu kita udah tahu ini, bahwa di dunia tidak bisa dilihat. Kita tetap harus mengetahuinya, minimal mengulangnya. Karena ada sekelompok manusia yang meyakini, sekelompok orang-orang yang mengaku beragama Islam, meyakini bahwa Allah di dunia juga bisa dilihat. Siapa mereka? Sebagian orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Orang-orang yang juga jelas-jelas berkeyakinan wahdatul wujud, menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Mereka meyakini bahwa Allah di dunia bisa dilihat. Jangankan dilihat, menyatu saja bisa kok, ya. Apalagi cuman dilihat. Nah, maksud daripada penyampaian poin ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa ada pemahaman yang menyimpang dalam permasalahan ini, di mana mereka meyakini kalau Allah itu di dunia juga bisa dilihat, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat juga di dunia, tapi yang benar tidak dapat bisa dilihat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia, yaitu Allah, tidak dapat diliputi oleh penglihatan manusia, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus dan maha teliti. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak dapat dilihat di dunia. Tapi yang lebih jelas lagi adalah ayat yang berikutnya. Namun ayat ini juga, Al-An'am ayat 103, dijadikan sebagai dalil oleh mereka-mereka yang mengingkari bahwa Allah pun juga bisa dilihat di mana? Di akhirat. Kita kan Ahlus Sunnah meyakini di akhirat Allah bisa dilihat. Tapi ada sekelompok orang yang meyakini enggak. Bahkan di akhirat pun Allah tidak bisa dilihat. Apa dalil mereka? Al-An'am 103. Allah mengatakan dalam surah ini atau ayat ini yang artinya Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Mereka mengatakan ayat ini dengan sharih, dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa Allah tidak bisa dilihat, ya. Di dunia enggak bisa, di akhirat tidak bisa. Jadi manusia dalam hal ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, menafikan secara mutlak. Tidak bisa dilihat di dunia, tidak bisa dilihat di akhirat. Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya. Pokoknya nggak bisa dilihat. Di dunia nggak bisa, di akhirat nggak bisa. Dalilnya Al-An'am 103. Kelompok yang kedua, Allah bisa dilihat. Di dunia bisa, apalagi di akhirat. Oleh sebagian orang-orang sufi. Orang-orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud. Di dunia bisa, di akhirat bisa. Kelompok yang ketiga ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merinci. Di dunia tidak bisa, di akhirat bisa, ya. Nah, yang pertama adalah orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah atau Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka meyakini mutlak, nggak bisa dilihat sama sekali berdasar pada
firman Allah di suratul An'am ayat 103. Lantas bagaimana sanggahan atau bantahannya? Para ulama sudah menjelaskan yang dinafikan oleh Allah dalam ayat 103 dari surah Al-An'am ini adalah al-idrak. La tudrikuhul absar. Al-idrak. Apa yang dimaksud dengan al-idrak? Al-ihatatul kulliyah. Mengetahui dari segala sisinya. Ma'rifatu kunhihi. Mengetahui bagaimananya. Besarnya, ukurannya, bentuknya, dan seterusnya. Segala aspeknya diketahui secara lengkap. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan idrak. Ya. Nah, kalau idrak, betul Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa diidrak oleh mata kita. Yang bisa kita lakukan dengan mata kita di hari kiamat nanti hanya melihatnya. Dan melihat tidak sesempurna idrak. Ada idrak, ada ru'yah. Ru'yah itu tidak sesempurna idrak. Kalau idrak itu meliputi segala sisinya. Ya besarnya, ya ukurannya, ya tingginya, dan seterusnya. Segala aspeknya diketahui secara lengkap. Nah, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah idrak. Kalau ru'yah tidak. Tidak bisa mengidrak, tidak berarti tidak bisa meru'yah. Ya. Sekali lagi tidak bisa mengidrak, mengetahui secara utuh, itu tidak berarti tidak bisa melihatnya. Di mana melihat itu tidak harus secara utuh, ya. Kita melihat masjid ini ada. Apakah kita melihat sampai ke pondasi-pondasinya? Nggak ngelihat. Kita ngelihat ke kondisi genteng di atas, nggak ngelihat, dan seterusnya. Yang kita lihat ya semampu mata kita menjangkau saja. Itu namanya melihat. Ya. Dan yang dinafikan oleh Allah bukan melihat, tapi apa? Idrak. Dan idrak sekali lagi jangkauannya lebih lengkap, lebih sempurna daripada sekedar ru'yah, ya, daripada sekedar ru'yah. Maka itu bantahan atas pendalilan orang-orang Mu'tazilah bahwa Allah tidak bisa dilihat berdasar pada Al-An'am 103. Kita katakan apa? Yang Allah nafikan dalam ayat ini adalah al-idrak bukan ru'yah. Di mana al-idrak maknanya adalah al-ihatatul kulliyah. Mengetahui dari segala sisinya, segala aspeknya. Semuanya diketahui. Dan itu memang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah, kepada masjid ini kita nggak bisa idrak, ya. Padahal kita dan masjid ini sama-sama ciptaan, sama-sama makhluk. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik lebih tidak bisa idrak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Ini termasuk ayat yang tidak bisa diapa-apakan, ya, oleh orang-orang yang menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima, oleh mereka masih bisa diubah-ubah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallamallahu, Allah mengajak bicara Musa. Ya. Allah di sini sebagai subjek pembicara. Tapi masih bisa diubah oleh mereka wa kallamallaha. Musa mengajak bicara Allah. Berarti yang berbicara adalah Musa bukan Allah, tapi ayat ini enggak bisa. Apa kata Allah? Wa kallamahu rabbuhu. Ya. Wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya mengajak dia bicara, ya. Dan Rabbnya mengajak dia bicara, mengajaknya bicara. Hu itu kalau kita terjemahkan di Indonesia bisa kita terjemahkannya, ya. Ini buku Muhammad. Kata Muhammad bisa kita ganti dengan kata nya, ya. Ini bukunya, sambil menunjuk ke arah Muhammad. Nah, yang Allah pakai di sini juga nya.
wa kallamahu rabbuhu, dan Robnya mengajaknya bicara, ya. Dan-nya dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab tidak bisa menjadi subjek, nggak bisa. Subjek itu harus nama terang, ya, harus nama terang. Dan di sini Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan kata ganti menggunakan hu, yaitu nya. Ayat ini mau diusahakan kayak apapun nggak akan pernah bisa mengubah status dari Allah sebagai subjek menjadi objek, nggak bisa, ya. Ayat ini menjadi ayat yang paling sharih atau termasuk ayat atau termasuk dalil yang paling sharih yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kalam, ya, bahwa Allah memiliki sifat kalam. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Qala lan tarani. Allah berfirman, apa? Engkau tidak akan sanggup melihatku. Ya, engkau tidak akan sanggup melihatku. Ini yang menjadi syahid dari ayat dalam surah Al-A'raf 143 bahwa Allah tidak bisa dilihat. Di mana? Di dunia. Karena terjadinya percakapan antara Allah dengan Nabi Musa ini bukan di akhirat nanti, tapi di dunia. Makanya setelah itu kita tahu dari mana Allah berfirman, walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung itu. Jika dia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya kepada gunung itu pun hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Kemudian setelah sadar, Nabi Musa pun berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ini semua terjadinya waktu itu saat Nabi Musa masih hidup, ya. Berarti yang dimaksud dengan firman Allah, kamu tidak dapat melihatku, adalah semasa di dunia. Karena kalau enggak gitu, nanti satu ayat akan bentrok dengan ayat yang lain. Satu dalil akan bentrok dengan dalil yang lain. Di Al-A'raf 143 Allah bilang kamu enggak bisa melihatku. Tapi tadi di dalam surah Yunus ayat 26 ditafsirkan oleh Nabi SAW Allah dapat dilihat. Ini kalau enggak dikompromikan pasti bentrok, pasti tabrakan. Dan tidak mungkin ada bentrokan, tabrakan di dalam Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala sudah nafikan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu bihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, pasti akan kau dapati kontradiksi yang sangat banyak, ya. Maka cara mengkompromikan dua dalil ini adalah dengan meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat, tidak bisa dilihatnya di dunia, ya, tidak bisa dilihatnya di dunia. Ini sama seperti dalil-dalil yang lain yang zahiruhu ta'arud, yang secara zahirnya, secara sekilas terjadi kontradiksi. Maka metode pertama yang dilakukan atau ditempuh oleh para ulama dalam menyikapi dalil-dalil tersebut adalah al-jam'u, mengkompromikannya, ya, mengkompromikannya. Kalau kompromi nggak bisa, baru pakai metode yang kedua, yaitu tarjih, mengambil yang satu, mengabaikan yang lain, ya. Selama bisa menggabungkan dua-duanya, tentu lebih baik karena menggabungkan kedua-duanya berarti mengamalkan semua dalil yang ada, mengamalkan semua dalil yang ada, ya. Sebagai contoh, ada dua hadis yang zahirnya kontradiksi, ya, berkenaan dengan apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu ataukah tidak. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya ulangi wudhunya. Berarti wudhunya batal tidak? Batal. Dalam hadis yang lain Nabi SAW ditanya tentang menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu? Nabi malah balik bertanya, wa hal huwa illa bud'atun minka. Bukankah kemaluanmu itu adalah anggota tubuhmu seperti anggota tubuh yang lain? Sebagaimana telinga, hidung, mata. Kau pegang telinga, batal nggak wudhumu? Nggak batal karena dia anggota tubuhmu. Nah begitu pula kemaluanmu adalah anggota tubuhmu, nggak batal. Dua hadis yang kelihatannya apa? Kontradiksi.
maka metode yang pertama diambil oleh para ulama adalah dengan menjamak. Menjamak artinya mengkompromikan. Maka diambillah jalan tengah bahwa yang membatalkan wudu adalah ketika menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan dengan syahwat itu membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh kemaluan dengan adanya penghalang seperti kain celana kita, kain sarung kita dan seterusnya, dengan tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Walhasil dua hadis ini bisa kita amalkan semuanya. Ya, maka disimpulkan dari sini kaidah yang sangat masyhur, al-jam'u aula minat tarjih. Mengkompromikan dua hal yang tampak kontradiksi itu jauh lebih utama daripada tarjih. Tarjih itu ngambil satu, ninggalin yang lain, ya. Nah, termasuk ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ru'yah. Kalau tidak dikompromikan seperti ini, maka konsekuensinya menempuh metode yang kedua, yaitu metode tarjih, ya. Dan sekali lagi, kalau masih bisa dijamak, ya. Dijamak itu artinya dikompromikan, dan nyatanya masih bisa, ya. Nyatanya masih bisa. Jadi tarjih itu metode terakhir lah, ya. Metode yang paling akhir ketika sudah tidak bisa ditempuh metode jamak atau kompromi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang akan melihat Rabb-nya hingga dia meninggal dunia. Berarti lepas meninggal dunia, kemungkinan untuk bisa melihat Allah terbuka. Tapi selama kita masih hidup di dunia, untuk bisa melihat Allah secara langsung masih tidak mungkin, masih tertutup. Nabi SAW katakan, hatta yamut, sampai meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, kondisi yang Nabi SAW sampaikan, kamu tidak akan bisa melihat, selesai. Berarti kondisi setelah itu sudah berubah, berbeda. Yang tadinya nggak bisa melihat, jadi bisa melihat. Ya, jadi bisa melihat. Kemudian juga perkataan Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi firyah. Barang siapa yang menyangka, za'ama juga bisa bermakna meyakini, ya. Za'ama di awal ucapan Aisyah juga bisa bermakna meyakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya, orang-orang kafir itu berkeyakinan, menyangka, berkeyakinan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Barang siapa yang menyangka, berkeyakinan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya dalam peristiwa Al-Mi'raj maksudnya ini, maka sungguh orang itu telah melakukan kebohongan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama agama, dan agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Nabi SAW melihat Allah atau tidak melihat Allah dalam peristiwa Al-Mi'raj adalah perkara agama atau perkara dunia? Perkara agama jelas. Kalau ada orang yang meyakini bahwa Nabi SAW melihat Allah secara langsung pada peristiwa Mi'raj, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyampaikan lewat ayat-ayatnya atau lewat hadis Nabi SAW bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Allah secara langsung. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya, beliau mengatakan, nurun anna arah, cahaya yang kulihat, kata Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau lihat, akan tetapi cahaya yang beliau lihat. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ. Barang siapa yang beranggapan bahwa ia melihat Rabb-nya di dunia ini, maka ia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya bukan cuma tentang sekedar meyakini Allah bisa dilihat atau enggak bisa dilihat di dunia. Permasalahannya ketika dia meyakini hal ini, berarti secara enggak langsung dia sudah melawan dalil-dalil yang menyatakan Allah enggak bisa dilihat di dunia. Ya, poinnya di situ. Sama seperti ketika seseorang meyakini hijab tidak wajib. Ini bukan masalah tentang pakai enggak pakai hijabnya, tapi dia telah melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang wajib, dia bilang enggak wajib. Ya, sama seperti orang yang mengatakan bahwa salat 5 waktu tidak wajib.
Dia bisa kafir karena apa? Dia telah melawan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya ada di sana, ya. Sama seperti yang sedang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihat Allah di dunia dengan mata kepalanya, baik itu seorang nabi atau bukan. Nabi saja tidak, apalagi yang bukan nabi. Ya, maka kalau ada seorang yang mengaku-ngaku dia bisa melihat Allah, apalagi bersatu dengan Allah, bisa dipastikan adalah seorang pembohong besar, ya, seorang pendusta besar. Dan manusia tidak berselisih dalam hal ini kecuali pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebagian taifah yang meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dalam peristiwa Al-Mi'raj, akan tapi itu merupakan pendapat yang marjuh atau lemah. Adapun orang kafir, maka mereka tidak bisa melihat Allah selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb-nya. Kalau orang kafir terhalang, berarti orang mukmin tidak terhalang. Kenapa? Kalau semuanya terhalang, orang kafir nggak perlu diancam-ancam begini, ya. Lah orang mukmin juga nggak bisa ngelihat, ya. Kalau kafir nggak bisa ngelihat nggak masalah. Ternyata orang mukmin juga nggak bisa ngelihat. Ya, dengan adanya ketetapan bahwasanya orang kafir tidak bisa melihat, berarti kesimpulan sebaliknya mafhumul mukhalafahnya orang mukmin bisa melihat. Sedikit lagi saja. Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya bahwa ahli surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Falamma an hujibu haula'i fis sakhati kana fi hadza dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha." Tatkala Allah menghijab orang kafir dari melihat Allah dalam keadaan murka, maka ayat ini menjadi dalil bahwa wali-wali Allah, orang-orang mukminin akan melihat Allah dalam keadaan ridha, ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah juga pernah ditanya mengenai ru'yatullah pada hari kiamat, beliau menjawab, ahaditsu sihahun nu'minu biha wa nuqir wa kullama ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asanid jayyidah nu'minu bihi wa nuqir. Hadis-hadisnya sahih, kita mengimani dan mengakuinya, dan setiap hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, maka kita mengimani dan mengakuinya. Sementara hadis-hadis tentang ru'yah, hadis-hadisnya sahih, bahkan ditunjang oleh ayat-ayat dari Al-Qur'an. Seandainya hadis-hadisnya enggak sahih, maka minimal masih ada ayat. Ayat ada enggak yang enggak sahih? Enggak ada, semuanya sahih. Mutawatir semuanya. Enggak ada ayat yang sahihah, dhaifah, enggak ada. Kalau hadis ada, ya, katakanlah hadisnya bermasalah, ini bermasalah, minimal masih ada ayat. Dan ayat-ayat itu bukan ayat-ayat yang mutasyabih. Bukan ayat-ayat yang mengandung multitafsir bagi sebagian orang, enggak. Itu ayat-ayat yang muhkam. Ya, ayat-ayat yang sharih yang menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat pada hari kiamat. Wallahu alam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.